Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, saya beri judul dirikan rumahmu Yakub. Ya, Lukas 6 ayat 46. Bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
bahwa pernikahan Kristus adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Ini dinantikan ya. Pada pernikahan suci ini, yaitu di Jakarta pada hari Sabtu 4 Maret 2023, akan dipersatukan Saudara Yengki Seprianto Tempu dan Saudari Imelda Purnamasari Pasaribu. Benar namanya? Benar ya? Oke. Lihat sampingnya, benar gak orangnya? Nah, oke. Sekarang sebagai seorang pendeta, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam masuki pernikahan kudus ini. Saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas, tegas, dan tanpa paksaan. Setiap pertanyaan yang disampaikan diajukan di hadapan Tuhan dan jemaat sesuai dengan niat hati saudara berdua yang tulus dan suci. Hendaklah saudara berdua berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya serta menjawab pertanyaan ini dengan bebas, tegas, dan tanpa paksaan. Kepada Saudara Yengki Seprianto Tehu, apakah saudara mengakui? Silakan mic-nya di mana? Ya, mic sudah keras. Oh, lebih keras suaranya ya. Oke. Apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Imelda Purnamasari Pasaribu sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apa jawab saudara? Iya, bersedia. Dengar? Kok tidak ada suara? Kurang pot ya? Oh, kurang katanya. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Imelda Purnamasari Pasaribu sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apa jawab saudara? Iya, saya bersedia. Mantap. Oh, ya. Apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat dan sakit, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apa jawab saudara? Iya, saya bersedia. Kencengnya suaranya. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudara? Apa jawab saudara? Iya, saya bersedia. Wah, ini mantap. Mantap. Sekarang kita kepada mempelai wanita. Kepada saudari Imelda Purnamasari Pasaribu, apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima Yengki Seprianto Tepu sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apa jawab saudari? Ya, saya bersedia.
Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat dan sakit, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Apa jawab saudari? Ya, saya bersedia. Mantap. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan saudari ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudari? Apa jawab saudari? Ya, saya bersedia. Amin. Kepada seluruh jemaat, kita dengar jemaat juga. Iya, itu dia. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan dan mendengarkan janji tersebut di atas, saya bertanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudari mendukung dan mendoakan kedua mempelai ini dalam hidup pernikahan mereka? Jika jemaat Tuhan bersedia, harap bersama-sama menjawab amin. Amin. Oh, seperti diizinkan oleh jemaat. Kedua mempelai saling berhadapan. Dengarkanlah sekarang firman Tuhan tentang kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kepada kedua mempelai, dimulai dari saudara Yengki Seprianto Tefu, sekarang ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan bebas dan tanpa paksaan. Ya, silakan mulai. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Yengki Seprianto Tefu menerima engkau Imelda Purnamasari Pasaribu menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita, menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya. Kuucapkan janji setiaku kepada-Mu. Sekarang kita akan dengarkan saudari Imelda Purnamasari Pasaribu ucapkan janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Silakan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Imelda Purnamasari Pasaribu menerima engkau Yengki Seprianto Tefu menjadi satu-satunya suami dalam pemberkatan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, saya ucapkan janji setiaku kepadamu. Pegang teguh janji nikah yang saudara berdua ucapkan di hadapan Kristus, supaya pernikahan saudara abadi, sebab janji tersebut merupakan dasar untuk menghadapi setiap badai kehidupan, perubahan dan kemerosotan nilai-nilai moral serta keguncangan finansial. Di dalam kehidupan pernikahan tentulah terdapat berbagai perbedaan pendapat dan benturan, namun tetap setia untuk bersama mencari jalan keluar dan tabah mengarungi samudra kehidupan yang ganas ini. Pernikahan ini perlu dibina, dipelihara supaya bertumbuh dan menghasilkan buah kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin yang melingkar tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat dari emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian kiranya kasih antara kedua saudara ini, Yengki Seprianto Tefu dan Imelda Purnamasari Pasaribu, tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Yengki Seprianto Tefu, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan saudari Imelda Purnamasari Pasaribu sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah luntur. Silakan. Kepada saudari Imelda Purnamasari Pasaribu, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan saudara Yengki Seprianto Tefu sebagai tanda kasih saudari kepadanya yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah luntur. Ya, tunggu sebentar ya. Bagaimana? Oh sudah. Saya kira itu kulit juga grogi. Ya. Oke, silakan. Silakan. Sujud pelan-pelan saja. Kedua tangan nanti di atas kitab. Mari jemaat kita bersama-sama akan mendoakan kedua mempelai. Kami bersyukur ya Bapak ya Aba, kami berterima kasih kalau hari ini kedua anakmu, saudara Yengki Tefu dan saudari Imel Pasaribu, di hadapan Tuhan dan jemaatmu ya Allah, mereka dipersatukan. Mereka tidak lagi dua tetapi satu. Dan biar Tuhan apa yang sudah diperdengarkan kepada mereka, mereka terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Berkati kedua anakmu ya Tuhan. Berkati Yengki dan juga Imel ya Tuhan. Urapi kedua anakmu ini, terus mereka menjaga pernikahan yang kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Dengan demikian dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Yengki Seprianto dan Imelda Purnamasari resmi dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan jemaat dan di hadapan orang lain. Kedua mempelai saling berhadapan. Yengki Seprianto Tefu, inilah Imelda Purnamasari, wanita yang Tuhan berikan sebagai istri.
Iya. Jangan lihat ke bawah terus. Iya. Iya. Wanita yang Tuhan berikan sebagai istrimu, terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Bukalah kerudung wajahnya. Oh. Udah gak sabar, buru-buru ya. Tadi malu-malu lihat ke bawah. Sekarang mau cepat-cepat buka kerudungnya. Oke, saya bacakan. Tunggu sampai selesai. Bukalah kerudung wajahnya dan berikanlah ciuman sebagai tanda kasihmu kepadanya. Sudah? Cukup ya? Gak kepotong. Nggak foto, belum dipoto ya? Belum dipoto ya? Pelan-pelan katanya. Ini slow motion. Iya, silakan. Ya, tidur. Oke. Kedua mempelai menghadap kepada jemaat. Inilah keluarga baru, pasangan muda di tengah kita. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati.
penyerahan Alkitab dan akta nikah dari Bapak Gembala kepada kedua mempelai. Ini akte tidak bisa dijual. Bisa digadai juga tidak bisa. Tidak bisa disekolahkan. Tidak menghasilkan uang tapi menjadi berkah. Ya, silakan menghadap kepada jemaat dan menyampaikan apa yang dijelaskan. Iya. Iya, puji nama Tuhan. Akhirnya mereka sudah sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Sudah mendapatkan Alkitab dan juga akte. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan bukan saja pria dan wanita ini, tetapi keluarga bersama. Lalu apa yang mempersatukan kita adalah darah dan tubuh. Itu yang kita sebut. Karena dengan darah dan tubuh itu tidak akan melihat perbedaan apakah kita dari suku mana, orang apa, tidak akan melihat tapi Kristus adalah kepala. Amin. Kita sudah semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagai PKS di dalam Tuhan, angkat roti yang ada di tangan kita, roti yang ada di tangan kita adalah roti untuk memperingati tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimasrahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seluruh atas dalam Tuhan, angkat cawan yang ada dalam tangan kita. Cawan anggur yang ada di tangan kita adalah anggur memperingati darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita sampai mati di kayu salib. Minumlah dengan ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan ini, roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan sudah berkati. Terima kasih.
di dalam dosa. So kini beta sadari so apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini beta jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Selama ini Yeki biarkan Yeki hidup terbuat siu dalam dosa dulu ya. Sekarang puji Tuhan apa ya? Kini Yeki sadari siu apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Amin. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini ada yang jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu. Oh Yeki, Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hati Yeki pada Tete Mandi. Selama ini Yeki jauh dari sisimu, oh, dan berikanlah rahmat-Mu padamu. Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Amin, saudara kita. Ini ada yang kita minta. Jadi sebelum kasih undangan ada seminggu ya. Nah itu tapi ya, puji Tuhan sempat ada musibah sedikit jatuh dari motor ya ya. Nah, dia ke rumah. Nah kita biasa nyanyi lagu rohani ya. Tapi kalau belum kena itu, kalau ini lagu duniawi kan, lagu-lagu pop. Nanti kita di bawah baru kita mainin lagu semua kan nanti. Nah Yeki bilang, Bung, pas beta nyanyi lagu ini pada lagu sudah lama ya ibu ya. Bung, ajar lagu ini, waduh beta belum latihan ini, mendadak aja ya kan. Nah tadi beta mau bawa lagu Wadeta kan, yang gitu kan. Tapi Yeki mau lagu ini ya, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih semua. Salam ya semua Bu. Ya, saya persilakan jemaat untuk bersalaman kepada kedua mempelai ya. Mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, karena saat ini mereka sudah sah di depan jemaat juga di hadapan Tuhan sebagai